Badut talib hadiah syekhihi wa suluki. Pengawasan seorang murid ya, terhadap hidayah petunjuk gurunya wa sulukihi dan perilaku gurunya. Qala al-muallif qala al-imam al-Ghazali. Imam Ghazali berkata, fil wazifatis salisah, di dalam tugas kewajiban yang ketiga, min madhaifa wa adabil muta'allim, dari tugas-tugas dan adab-adab muta'allim, seorang pembelajar, seorang murid. Yang pertama, ayyulqiyal muta'allim ilal mu'allim zimama amrihi bil kulliyah fi kulli tafsirin. Jadi seorang murid itu harus menyampaikan kepada gurunya, kepada mu'allimnya tentang kendali urusannya seluruhnya dalam berbagai macam perincian urusannya. Wa yad'anu linasihatihi, dan tunduk terhadap nasihat gurunya. Id'anal maridil jahil litabibil musfikil hadi, seperti halnya tunduknya seorang yang sakit. Orang sakit, orang bodoh, tunduk dia. Tunduk kepada siapa? Kepada at-tabibil musfik, kepada tabib, dokter al-musfik yang penuh simpati. Al-hadhiq yang mahir, hadhiq yang mahir. Jadi murid di depan gurunya itu seperti halnya seorang yang sakit, yang bodoh, nggak tahu apa-apa, pokoknya pasrah kepada guru, pasrah kepada dokter. Dia yakin bahwa dokternya ini orang hebat, orang mahir, profesional. Wa ayyatawadhu'a li mu'allimihi, dan dia harus, seorang murid itu harus tawadhu kepada muallimnya, kepada gurunya. Wa yatlabu ats-tsawaba wasyarafa bi khidmatihi. Wa ayyatawadhu wa yatluba, dan mencari pahala dan kemuliaan bi khidmatihi, dengan khidmah, melayani gurunya, berkhidmah kepada gurunya. Wala yunalul ilmu illa bitawadhu'i, dan ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan tawadhu. Jadi kalau kita nggak tawadhu, akan dapat ilmu tuh. Jadi ilmu apapun, nah coba bisa nggak? Ilmu apa yang diperoleh nggak tawadhu? Guru nggak mau ngajarin lu nggak ikhlas, terpaksa. Kenapa? Karena muridnya tidak sopan, nggak tawadhu. Wa ilqa'us sam'i, dan menyampaikan pendengaran. Jadi kalau ada guru yang lagi ngomong, dengerin aja. Siapapun, ya semuanya. Coba semuanya. Kalau ada orang pintar, gaul aja, deketin dia. Pasti banyak cerita tentang hal-hal baik lah. Orang namanya orang baik, ya keluar sesuatu dari lisannya yang baik. Wal yakun al muta'allimu li mu'allimihi ka'ardin damisatin nalat matoron waziran. Al-muta'alim itu di hadapan gurunya seperti halnya bumi yang gembur, kemudian turun hujan yang deras. Bumi, tanah gembur, turun hujan yang deras. Kira-kira gimana? Nah, gitu. Semua air masuk, gitu. Tapi kalau tanah yang keras, nggak akan masuk. Dikit. Tanah keras, gersang. Kalau tanahnya gembur, fasaribat jami'u ajzaiha, maka seluruh sisi tanah itu tasarrabat, akan minum, menjadi basah semua. Wa ad'anat bil kulliyah liqabulihi, dan tunduk, dan menjadi tunduk seluruhnya liqabulihi, karena penerimaannya. Jadi kalau kita nerima kepada guru, ya insyaallah ilmunya semuanya masuk. Jangan ada protes. Protes itu naudzubillah, seperti ketika dulu kisah di Al-Qur'an tuh, saat Nabi
Setan dalam surat Al-Baqarah tuh. Setan disuruh menyembah Nabi Adam. Kenapa? Tidak mau. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia Adam dari Nabi Adam dari tanah. Jadi setan nggak mau nyembah. Kenapa? Merasa lebih hebat. Jadi orang kalau ngerasa belum tentu. Merasa hebat, merasa sakit, merasa kaya, merasa ya di atas yang kaya masih ada yang kaya, merasa pintar lah ya, udah ada yang pintar. Kalau orang ngerasa itu syahwatnya tinggi, nafsu takaburnya tinggi, kesombongannya naudzubillah ya. Moga-moga Allah memberikan kita semua kekuatan untuk terus jadi orang yang tawadhu sampai akhir hayat kita. Wa mahma asyara alaihi al-muallimu bi tariqin fit ta'allum. Dan selagi seorang guru memberikan isyarat kepada muridnya bi tariqin dengan satu cara fit ta'allumi di dalam pembelajaran, ya pasrahkan cara belajar kita kepada guru kita. Guru ngomong A, ikutin A. Kalau pelajaran kan macam-macam tuh. Cara mempelajarinya guru itu yang tahu. Nah, kita pasrahkan semuanya. Kalau sudah begitu, kalau guru nyampaikan cara belajar satu ilmu, fal yuqallidhu wal yada ra'yahu, maka ikutilah guru. Taklid. Nah, ini bukan hanya ngikutin sekedar ini taklid ya, guru ngomong apa ikutin tanpa protes. Wal yada ra'yahu, dan dia harus meninggalkan pendapatnya.